Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 12 mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang administrasi sistem Linux. Materi ini adalah lanjutan dari materi pada pertemuan ke-11 minggu yang lalu ya. Nah, pada administrasi sistem Linux ini kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang user dan group. Gitu. Jadi dalam sebuah komputer, sistem komputer itu ada yang dinamakan dengan user ya teman-teman. User itu apa sih? User itu adalah pengguna komputer. Sama seperti kalian yang saat ini di depan laptop atau biasanya kalian menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas kuliah. Nah, kalian kan memiliki user. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam komputer tersebut, tapi ada juga yang tidak bisa kalian lakukan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalian memiliki namanya user. Tuh ya, jadi user itu ada yang penuh, bisa mengendalikan sepenuhnya, bisa mengelola, mengakses PC yang kalian miliki. Ada juga yang dibatasi. Begitu. Nah, di dalam user itu ada yang namanya hak akses nih teman-teman ya. Hak akses itu apa sih? Hak akses itu adalah eh, izin gitu ya, izin yang dimiliki oleh user. Apakah user itu nantinya bisa melakukan read, write gitu ya, atau modifikasi, menghapus file, mengakses file gitu ya, mengubah konfigurasi, pengaturan dan sebagainya. Ada juga yang dibatasi untuk izinnya tersebut. Nah, yang bisa melakukan full access terhadap sistem komputer itu biasanya dinamakan dengan admin atau administrator. Nah, sedangkan yang diberikan batasan dalam melakukan izin akses di dalam komputer itu biasanya dinamakan dengan user atau order gitu ya. Jadi admin itu biasanya full access. Jadi dia bisa melakukan semua hal di dalam komputer tentunya yang dia miliki gitu. Sedangkan kalau user itu terbatas. Sama halnya seperti kalian kalau bikin aplikasi. Aplikasi itu kan ada admin. Nah, si admin itu kan biasanya bisa mengelola keseluruhan aplikasi mulai dari menambahkan anggota, menghapus anggota, mengedit anggota, itu bisa mengetahui username dan password daripada anggotanya juga. Nah, berbeda dengan user atau anggota gitu. Anggota itu karena dia memiliki hak akses sebagai user, biasanya dia tidak bisa melakukan menambahkan anggota. Tuh, dia tidak bisa melakukan editing anggota. Itu dia tidak bisa mengakses keseluruhan fitur yang ada di dalam aplikasi. Biasanya dia cuma bisa melihat, mengedit itu pun tidak full gitu. Biasanya hanya untuk data pribadinya dan data yang dia butuhkan saja. Itu ya. Jadi perbedaannya dalam user atau hak akses itu ada yang namanya administrator, ada yang namanya user. Baik itu di Windows maupun di Linux ataupun Macintosh, semuanya memiliki user gitu ya. Semuanya memiliki user maupun juga admin. Nah, sekarang kita akan fokus ke tata cara bagaimana sih kalau di dalam Linux, khususnya sistem operasi Slack ini, kita melakukan pengaturan terhadap user-user ini, baik itu menambahkan, mengedit, dan lain sebagainya. Nah, kita baca dulu. Di sini ya, administrasi sistem pada Linux hanya dapat dijalankan oleh super user atau administrator. Jadi, administrator juga biasanya sering disebut dengan super user. Kenapa super user? Karena dia pengguna yang bisa melakukan banyak hal di dalam sistem komputer ini. User hanya dapat dibuat dan dihapus oleh administrator atau super user saja. Untuk menambah user ada dua cara, yaitu dengan shell script atau terminal yang kemarin ya, atau juga bisa melalui GUI Windows-nya itu sendiri.
gitu ya. Bedanya kalau mode teks itu yang warna hitam putih, terus cuman teks doang tampilannya. Kalau GUI itu ya kayak gini gitu ya. Kita bisa klik, bisa ada ikonnya, ada gambar, eh, warna dan sebagainya. Oke, untuk menambahkan user itu ada perintahnya, ada user add gitu ya. Kemudian ada add user. SO ini adalah nama dari user yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di Linux, kalian akan menambahkan user, perintahnya adalah user add gitu ya. Kemudian dilanjut spasi, dilanjutkan dengan nama user. Gitu ya. Nama usernya tidak perlu SO, nanti SO-nya bisa teman-teman ganti sesuai dengan nama user yang kalian inginkan. Oke, kita coba di VirtualBox-nya secara langsung, di terminalnya kita jalankan dulu. Kita start. Ya, teman-teman juga selain dari materi yang ada di sini, kalian juga bisa mengeksplorasi dari beberapa materi yang mungkin kalian bisa cari di YouTube maupun di Google, pokoknya di internet. Udah banyak banget tutorial tentang Slack ini. Nah, kalau kalian menggunakan VirtualBox saat akan melakukan running atau start, itu biasanya VirtualBox akan kalau tidak ada DVD ya, kalau di laptop kan di sini tidak ada DVD untuk memounting ya. Jadi biasanya kita ditanyakan di mana letak daripada ISO Slack-nya itu. Nah, saya kan ada di sini ya disimpannya. Teman-teman jadi juga arahkan saja langsung si VirtualBox ini ya kalau dia meminta seperti ini ke file ISO sistem operasi yang kalian miliki gitu ya. Kemudian klik mount and ready to boot. Oke, ini tampilan desktop dari sistem operasi Slack ya. Oke, kita masuk ke terminalnya aja secara langsung. Kalian klik jendela atau start di sini, lalu klik terminal. Nah, oke, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan yang namanya user. Cuman sebelum itu mungkin kita bisa melihat dulu kira-kira user apa saja sih yang ada di dalam Linux ini. Untuk melihat daftar user yang ada di sini, kita bisa memberikan perintah cat, kemudian spasi, slash, etc, slash, passwd, gitu ya. Cat, spasi, slash, atau garis miring etc, garis miring, pas, wd, enter. Nah, nanti akan muncul, ini merupakan user-user yang ada di dalam Linux ini, gitu ya. Nah, yang di depan ini adalah nama dari usernya. Kemudian ini adalah nomor usernya. Lalu ini adalah dari direktorinya. Jadi si user ini dia ada di direktori home yes bindesk. Oke, clear dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti di terminal seperti ini, kan nanti banyak tuh kalian bikin perintah-perintah lalu udah mulai di bawah kayak gini nih si itunya ya, si kursornya. Tuh jadi gak enak buat dilihat, teman-teman bisa menggunakan perintah clear atau clear untuk menghapus history atau layar ini menjadi bersih kembali. Oke, kita menambah user terlebih dahulu. Untuk menambah user di dalam Linux ini kita bisa menggunakan perintah user add ya, user add. Kemudian spasi, masukkan nama dari user yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan membuat user dengan nama sistem operasi atau seperti tadi SO tapi huruf besar semua gitu ya.
user add SO besar semua. Kemudian teman-teman klik enter di keyboardnya. Enter. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Lalu kita pastikan apakah ini sudah ada atau tidak. Tapi sebenarnya kalau misalkan seperti ini, kalau tidak ada pesan error, berarti ini sudah berhasil. Tapi kita coba dulu untuk lihat. Untuk melihat caranya, kalian ketikkan perintah CUT spasi strip D titik 2 spasi strip F1 spasi garis miring ETC garis miring PASSWD itu ya. Ini untuk melihat user. Kalau yang pertama tadi itu bisa melihat user dengan berbagai properties. Nah kalau ini hanya melihat user berdasarkan namanya saja. Itu hanya nama user aja. Gitu ya. Jadi ini beberapa user yang sudah ada di sini, dan ini yang terakhir SO yang tadi adalah user terakhir yang kita tambahkan ke sini. Oke, kita coba lagi menambahkan lagi, misalkan user add GNZ. Ya, misalkan user add GNZ. Artinya di sini saya akan menambahkan user dengan nama usernya itu adalah GNZ. Bentar. Lalu teman-teman bisa klik arah atas kalau untuk merecall perintah yang pernah kalian buat. Kita enter lagi. Nah, sekarang sudah ada ya. Dua user yang sudah kita buat tadi, SO dan juga GNZ. Oke. Kemudian sekarang kita akan melakukan penghapusan user. Gitu ya. Teman-teman bisa menghapusnya seperti ini perintahnya. Atau biasanya kalau saya, atau kalian juga bisa menggunakan userdel gitu ya untuk menghapusnya. Userdel spasi lalu diikuti dengan nama username yang sudah kalian buat yang akan kalian hapus. Misalnya di sini saya akan menghapus user GNZ. Kalian perintahkan userdel spasi GNZ. Enter. Kita cek lagi apakah GNZ masih ada atau sudah hilang. Nah, sekarang sudah hilang ya. Kenapa hilang? Karena tadi kita sudah menghapus user tersebut. Oke. Nah, selanjutnya selain dari user, pada Linux ini juga ada yang dinamakan dengan group. Gitu ya. Grup ini perbedaan dengan user, kalau user itu independen satu gitu ya. Kalau grup ini biasanya gabungan dari user. Jadi ada beberapa user, misalnya ada 2, 3, 4, 5, 6 memiliki dalam satu file yang sama gitu ya. Itu dinamakan dengan grup. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan grup? Perintahnya adalah dengan memberikan perintah group add atau add group sama aja ya teman, untuk menambahkan grup. Oke, kita coba lagi. Kita tambahkan di sini grup. Teman-teman lihat aja yang bawahnya di sini. Kita menambahkan grup, perintahnya adalah group add. Tapi sebelum kita nambah grup, kita cek dulu nih. Kita cek dulu apakah grupnya seperti apa yang sudah ada di sini. Untuk mengecek atau melihat daftar dari grup, teman-teman sama seperti melihat user, cuman bedanya kalau tadi user kan menggunakan passwd. Nah, kalau grup di sini kita diganti aja jadi grup di belakangnya. Enter. Nah, ini adalah grup yang ada di sini ya. Oke, kita tambahkan grup. Nama untuk menambahkannya adalah grup add spasi. Misalkan SO group gitu ya. Enter. Kita cek grupnya, ini ada ya. SO group. PAS Enter. Nah, di sini saya mau membedakan ya seperti tadi. Kalau ini perintah dari password yang ini adalah untuk melihat daftar user. Kalau pas ini melihat daftar user. User itu kan yang terakhir kita buat tadi SO. GNZ yang tadi dibuat tapi udah kita hapus, makanya tersisa yang sudah kita buat adalah SO. Nah, kalau perintah seperti ini ada grupnya, itu adalah untuk melihat grup.
gitu ya. Kalau di grup kan tadi kita buat SO group, jadi ada di sini. Kalau user kan nggak ada, cuma SO doang. Oke ya, itu untuk membuat grup. Kita coba satu lagi, misalkan add, misalkan add gnz group. Bentar, kita cek lagi. Nah, ada ya SO group, gnz group. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus grupnya? Sama seperti menghapus user ya. Kita tuliskan saja di sininya grup del, atau bisa cek di sini nih, grup del ya, grup del, kemudian diikuti dengan nama dari yang akan kita hapus, grup del spasi misalkan gnz group. Bentar, cek lagi. Sekarang tinggal tersisa SO group saja. Nah, itu ya, jadi itu untuk menambah dan menghapus user dan juga grup di dalam Linux ini. Nah, kemudian poin kedua ada yang dinamakan dengan batasan file atau file restriction. Nah, di dalam Linux itu ada yang dinamakan dengan batasan file, gitu ya. Atau biasa kita sebut atau kita ketahui dengan namanya hak akses. Di mana hak akses itu meliputi hak perizinan akses atau permission. Jadi kalau misalkan teman-teman suka ada permission, kalau misalkan kalian menginstal atau misalkan mau daftar sesuatu kan ada read the permission gitu. Jadi artinya kalian harus membaca yang namanya hak akses. Jadi kalian diberikan akses apa saja yang bisa kalian lakukan terhadap komputer ataupun sistem yang akan kalian gunakan. Kepemilikan gitu ya, serta grup memiliki file. Lalu fungsi untuk batasan ini adalah untuk mengatur serta membatasi akses-akses terhadap file yang bersangkutan. Jadi ya, untuk mengatur dan membatasi akses terhadap file yang bersangkutan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mengamankan file-file yang ada di dalam komputer kita. Itu ya, sederhananya seperti itu. Anggaplah begini, kalian bikin sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi, kemudian kalian tidak memberikan hak akses kepada user yang ada di dalam aplikasi tersebut. Tuh, misalnya kalian bikin aplikasi inventory, kalian sebagai adminnya, kemudian kalian tidak memberikan akses kepada anggota-anggota yang bisa mengakses informasi inventory tersebut. Nah, dikhawatirkan kalau tidak diberikan akses seperti itu, maka nanti kalau ada yang jahil, dia bisa saja tuh menghapus stok, menambahkan stok sesuka hati mereka. Gitu ya. Kalau misalkan inventory gitu ya, tempat penyimpanan, kemudian dia jahat gitu, berbuat jahat. Dia ngambil sebuah barang, tapi karena takut ketahuan akhirnya dia diakali si stok di sistemnya itu tidak dirubah gitu. Atau misalkan dia berbuat kesalahan, menghancurkan barang atau menghilangkan barang karena takut ketahuan, akhirnya si stoknya itu dia rubah menjadi tidak ada yang hilang gitu. Misalkan seperti itu. Nah, jadinya kayak gitu kalau tidak dikasih hak akses. Nah, beda dengan diberikan hak akses. Jadi si anggota itu tidak bisa serta-merta merubah aturan-aturan yang ada di dalam sistem tersebut. Gitu ya. Jadi memberikan batasan kepada anggota-anggota untuk melakukan manipulasi terhadap sistem yang dia kelolanya. Nah, untuk melihat akses file, kita bisa menggunakan perintah yang namanya l strip s. Strip ini adalah option ya. Itu. Sedangkan perintah untuk menentukan akses kita bisa menggunakan perintah chmod. Oke, kita clear dulu. Nah, tadi untuk melihat akses kita bisa menggunakan perintah ls strip l. Kita enter ls spasi strip l. Nah, ini adalah beberapa file yang ada di dalam atau folder-folder yang ada di dalam PC ini, gitu ya, di dalam ini. Oke, sebelumnya kita bikin dulu file untuk percobaan ya. Untuk membuat file atau directory seperti kemarin, kita bisa menggunakan mkdir.
mkdir misalkan coba ya, kita bikin mkdir coba, lalu kita lihat ls, sekarang sudah ada nih mkdir cobanya, kita coba masuk ke dalam mkdir coba ini. Untuk masuk kemarin kita bisa menggunakan perintah cd ya, cd kemudian root, lalu coba. Oke, kita coba ls strip l, kosong ya, belum ada file apapun. Sekarang kita coba buat sebuah file di dalam folder coba ini. Untuk membuat file kemarin kita perintahnya adalah apa kemarin untuk membuat file? Untuk membuat file perintahnya adalah cat ya, cat. Kemudian misalkan kita kasih filenya percobaan, atau misalkan so file gitu deh, sistem operasi file. Enter, lalu kita masukkan teks ke dalamnya. Ini adalah uji coba sistem, uji coba perintah sistem operasi, kan seperti itu. Ctrl D kalau menyelesaikan perintahnya. Kemudian kita coba cek lagi di folder ls, kita masih di directory coba ya, ls strip l. Nah, di sini ada file yang namanya so file yang tadi kita buat ini ya, namanya ada so file. Nah, di so file ini dia memiliki hak akses, di mana hak aksesnya bisa kita lihat di sini, rw strip rw strip r strip strip r strip strip. Nah, ini adalah hak akses yang dimiliki oleh file ini, so file ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rw itu adalah read write, r itu adalah read, r itu adalah read. Di sini ada 3 kata yang dipisahkan oleh strip-strip. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya ini adalah untuk hak akses user, ini adalah hak akses untuk hak akses untuk apa? Grup, dan ini adalah hak akses untuk order. Gitu. Apa sih maksudnya? Ada user, ada grup, ada order. Kita balik dulu ke slide ini, teman-teman. Oke ya. Batasan file. Dalam batasan file ada beberapa ketentuan pengaturan untuk perizinan dan kepemilikan suatu file. Setiap file selalu dimiliki oleh pemilik yang berhak mengatur hak akses terhadap file tersebut. Hal ini berlaku juga untuk root administrator atau super user. Nih, hak akses dibagi menjadi 3 ya. Tadi kan di sini ada yang RWR, maksudnya apa sih RWR itu? Nih, read, hak akses ini disimbolkan dengan huruf R. Jadi huruf R ini adalah maksudnya read gitu ya, atau baca. Lalu ada write, disimbolkan dengan huruf W. Write itu berarti dia bisa melakukan tulisan. Lalu ada execute atau eksekusi, dia disimbolkan dengan huruf X gitu ya. Jadi R adalah untuk read, W untuk write, X untuk execute. Oke, ingat ya, R read atau baca, W write untuk tulis, X execute untuk eksekusi. Nah, pemilik file itu dibagi menjadi 3 bagian. Pemilik file dibagi jadi 3 bagian, yaitu ada user, ada grup, dan ada order. Gitu. Kalau user itu kan tadi sudah saya bilang di awal ada pemilik file tersebut. Grup itu adalah grup dari pemilik file. Jadi si file ini tidak si file ini bisa dimiliki oleh beberapa user. Nah, si user tersebut yang memiliki beberapa file yang sama itu dia biasanya dinamakan dengan grup. Gitu ya. Lalu ada lagi yang di bawahnya atau yang kecil adalah order. Nah, order itu adalah selain user dan juga grup. Itu adalah user yang tidak berada dalam satu grup dengan pemilik user. Gitu. Tapi dia bisa mengakses terhadap file yang diinginkan, tapi dia tidak ada satu grup, itu dinamakan dengan order. Gitu. Tetap user, cuman
dia beda grup, gitu kita namakan dengan order. Nah, contohnya di sini kan ada perintah ls strip l spasi slash home slash data. Artinya di sini dia akan menampilkan file-file yang ada di direktori home data. Nah, di sini file yang ada itu adalah file SO gitu ya, direktori home data. Ini adalah hak akses yang dimiliki oleh SO yang tadi. Nah, di sini ada RWX, berarti yang pertama itu adalah user. Yang di tengah ini adalah apa namanya? Yang di tengah ini adalah grup. Lalu ini adalah order, gitu ya. Jadi dibacanya kalau strip ini adalah data, si data SO ini dia memiliki hak akses untuk melakukan read, write, dan juga execute. Lalu yang ketiga, si grupnya ini dia bisa melakukan read. Strip ini artinya tidak diberi hak akses untuk melakukan write, gitu ya. Jadi si grup ini tidak bisa melakukan perintah write, tapi dia bisa melakukan perintah execute. Nah, kalau order juga sama, dia bisa read, dia tidak bisa write, dia bisa execute. Kalau strip ini artinya tidak diberi hak akses. Strip setelah ya. Kalau ini strip data, kalau misalkan strip yang di antara tiga ini kan ada tiga tuh, RWX, RWX, RWX. RWX pertama untuk user, RWX kedua untuk group, RWX ketiga untuk order, gitu ya. Jadi kalau misalkan dari ketiga huruf seperti ini, di tengah-tengahnya seperti ini ada strip, artinya tidak diberi hak akses. Kalau stripnya ada di W, berarti dia tidak diberi hak akses untuk melakukan write. Kalau stripnya ada di X, berarti dia tidak diberi hak akses untuk melakukan execute. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah tanda data strip ini ya. Lalu ini untuk user nih. User itu ada RW strip. Berarti user dari softfile ini, dia bisa melakukan read, write, tapi tidak bisa melakukan eksekusi. Grupnya untuk file softfile ini, dia bisa melakukan read, tapi tidak bisa melakukan write dan eksekusi. Lalu kalau order nanti yang mengakses file ini, dia bisa melakukan read saja, tapi tidak bisa melakukan write dan juga eksekusi. Jadi seperti itu ya untuk membaca dari hak akses file ya. Gitu. Jadi yang bisa melakukan cuman user yang ada di dalam ini. Nah, teman-teman juga di sini ada keterangan lebih lanjutnya, teman-teman bisa dibaca juga ya sekalian. Kemudian pengaturan hak akses terhadap suatu file. Nah, si hak akses ini kan defaultnya kayak gini. Ini bisa kita atur lagi nih teman-teman. Kita bisa rubah hak aksesnya misalnya di sini kan user tidak bisa melakukan eksekusi. Nah, kita bisa rubah nih di sini. Jadi RWX gitu bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita pahami dulu teorinya. Pada metode huruf ini sintaknya diwakili oleh huruf. Huruf yang menerangkan tentang hak akses dan pemilik file tersebut. Huruf-huruf yang dipakai R untuk read, W untuk write, X untuk execute, U simbol untuk user, G untuk group, O untuk order. Ingat ya, R, W, X, U, G, O gitu. Nah, untuk pengaturan aksesnya, sintaknya adalah tadi kan untuk merubah menggunakan perintah chmod. Ch itu change, mod itu mod. Chmod. Kemudian di sini kita masukkan apa yang akan kita rubah, apakah user, apakah group, ataukah order, gitu ya. Kemudian plus di sini apakah yang akan dirubah, apakah dia jadi bisa R, bisa W, atau bisa X. Oke. Nah, contohnya chmod, chmod, U plus RW aku. Artinya gimana? Artinya di sini kita memberikan perintah change moderasi, moderator, change mode, user. Kita akan merubah akses untuk user. Apa yang akan dilakukan user ini nantinya? Dia jadi bisa melakukan read
dan juga write gitu ya. Jadi bisa si user nanti bisa melakukan read write pada file aku. Oke, berarti memberi hak akses kepada user atau pemilik file dengan hak akses read dan write pada file aku. Ini salah ya, harusnya aku. Nah, kemudian kalau kita menambahkan, kita menggunakan plus. Kalau misalkan kita ingin mengurangi, misalnya, nah kita bisa merubah si plusnya jadi min. Misalnya di sini chmod, chmod, spasi go, g itu ada grup, o itu adalah order. Berarti yang akan kita rubah aksesnya adalah grup dan juga order. Dihilangkan si write-nya, min, write. Yang tadinya dia bisa write si grup sama ordernya itu, lalu kita batasi jadi tidak bisa melakukan write. Gitu ya. Apa ya, pada file apa? Pada file. Oke, jadi menghilangkan hak akses write untuk grup dan order pada file aku. Ini salah ya, harusnya aku. Lalu ini chmod, kita akan merubah untuk user, group, dan order bisa melakukan write. Gitu ya, caranya chmod ugo plus w. Oke, kita coba. Kita lakukan perubahan terhadap file so file ini. Caranya seperti yang tadi. chmod gitu ya. Kemudian spasi, apa yang mau kita rubah? Misalnya user. Misalnya akan kita rubah ditambahkan execute ada file so file. Nah, di sini kan nggak ada execute ya, lalu kita akan tambahkan execute. Kita enter, yes. Lalu kita coba lihat ls strip. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ini adalah yang pertama tadi defaultnya r, wr, rr. Nah, sekarang kita sudah memberikan perintah chmod u plus k, artinya user ditambahkan execute. Sekarang jadi sudah berubah seperti ini. rwx, usernya bisa melakukan read, write, sama execute. Gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan si ordernya itu dia bisa melakukan write. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi, chmod spasi order, simbolnya adalah o plus apa? W pada file so file. Enter. Kita lihat lagi. Ding. Nah, sekarang si order sudah ada W-nya. Gitu ya. Jadi perintahnya adalah chmod lalu kita di awal ditambahkan dengan namanya. Lalu misalkan kita akan hilangkan read-nya untuk grup dan juga order. Caranya bagaimana? Chmod untuk menghilangkan tadi apa yang akan kita rubah adalah grup dan juga order. Apa yang mau dilakukan? Menghilangkan read pada file so5. Enter. Kita cek. Nah, sekarang R-nya sudah hilang. Gitu ya. Jadi ya user bisa melakukan read, write, sama execute. Kemudian si grup dia dibatasi tidak bisa melakukan apapun. Lalu untuk order dia bisa bukan write. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal diatur-atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian untuk hak akses terhadap usernya itu bisa melakukan apa aja. Kayak itu menggunakan huruf. Nah, kita juga bisa melakukan pengaturan hak akses menggunakan angka. Sebenarnya sama aja. Misalkan di sini ada angka 4, 2, 1, sama 0. Jadi itu dikonversi dari bilangan biner jadi desimal. Gitu ya. Jadi 4 ini adalah untuk read, 2 ini adalah untuk write, 1 ini untuk execute, 0 ini untuk strip atau tidak memberikan hak akses. 4, 2, 1, read, write, execute, sama hak akses, menghilangkan hak akses. Nah, contohnya kayak gini. Chmod 651 saya. Artinya di sini kenapa 51? Kan di sini nggak ada 6 ya. Nah, kita baca dulu nih. Nggak ada 6, nggak ada 5, yang paling tertinggi adalah 4. Tapi kenapa 651? Oke, hak akses untuk user adalah read 6. Hak akses untuk grup adalah write. Hak akses untuk order adalah 1. Jadi gini maksudnya.
Cengot 6 itu adalah untuk user, 5 itu adalah untuk grup, 1 itu adalah untuk order. Saya itu adalah nama file yang akan dirubahnya. 6 untuk user, 5 untuk grup, 1 untuk order. Kenapa di sini 6? Karena itu gabungan. Di sini kan hak akses untuk user adalah read dan execute. Read itu tadi berapa nilainya? Read itu nilainya adalah 4. Execute itu berapa? Execute itu adalah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Tapi kenapa di sini 6? Berarti ini ada kesalahan. Harusnya 5. Kemudian hak akses untuk grup adalah write dan execute. Write itu adalah 2, execute itu adalah 1. Harusnya 3. Lalu order cuma bisa execute 1. Gitu ya. Jadi tambahkan atau dijumlahkan. Kita coba dulu yang ini nih. Biar gak pusing. Nah, kita menggunakan chmod. Lalu misalkan di sini kita akan berubah usernya. Usernya misalkan kita akan rubah jadi bisa read sama write aja. Berarti read itu tadi adalah 4. Kalau write itu adalah 3 ya. Read itu adalah 4. Read itu adalah 4. Write itu adalah 2. Kita coba dulu, kita lihat dulu. Bentar ya. Berarti 6. Read 4, write 2. 6 ya. 6 gitu misalkan. Kemudian si ininya misalkan kita 00 deh. So file. Kita enter dulu. Hasilnya seperti apa? Tuh. Hasilnya seperti ini. Si user bisa melakukan read sama write, tapi dia tidak bisa memasukkan execute. Karena tadi kita memberikan 66, 00, jadi menghilangkan semua hak akses terhadap grup dan juga terhadap ordernya. Misalkan kita rubah lagi chmod. Si usernya dia bisa melakukan ROX, berarti 6 ditambah 2 ditambah 1. 4 ditambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Grupnya, misalkan dia bisa melakukan read. Read aja itu adalah 2 ya. Read itu 4. Read itu 4, 4. So file, enter. Cek. Tuh, kan. Si user bisa melakukan read, write, execute. Grup bisa melakukan read aja. Order bisa melakukan read aja. Gitu ya. Jadi itu adalah untuk pengaturan hak akses menggunakan angka. Jadi untuk mengatur hak akses itu bisa menggunakan huruf dengan perintah simbol seperti ini. ROX, UGO, terus kalian juga bisa menggunakan angka. Jadi bisa dipilih salah satu. Apakah kalian mau menggunakan huruf atau angka itu terserah. Kemudian kepemilikan file ownership, gitu ya, kepemilikan. Maksudnya gimana kepemilikan? Jadi kepemilikan ini kita seperti ini. Kita coba lihat dulu usernya. Untuk mau belajar lihat user tadi kan ct /etc/pss. Sorry, kita harus balik dulu ya. Ini karakternya tidak ada di sini, tidak bisa dibaca. Kenapa? Karena salah. Nih, di sini kan kita ada satu SO aja ya. Kita coba tambah satu lagi usernya. User add MK, misalkan mata kuliah.
Nah, sekarang ada SO sama MK ya. Nah, di sini kan ada dua user nih yang sudah kita buat, ada SO dan juga MK. Lalu kita, nah di sini kan ada nih, di sini kita lihat dulu nih. Di file coba, di folder coba itu kan ada file yang namanya SO file. Nah, si SO file ini dia dimiliki oleh user root dan grupnya root. Jadi root ini adalah untuk nama user, ini adalah untuk nama grup. Gitu ya. Jadi file SO file ini dimiliki oleh user group dengan oleh user root dan grupnya juga root. Nah, di sini kita akan merubah kepemilikan gitu ya. Merubah kepemilikan misalnya si usernya ini kita rubah bukan root tapi misalkan jadi SO gitu ya. Kita rubah si usernya ini atau kepemilikan ini dari root menjadi SO. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan perintah chown spasi nama user. Nama usernya apa? Nama usernya adalah SO gitu misalkan. Kemudian diikuti dengan nama filenya SO file. Bentar, kita cek. Yes. Nah, sekarang sudah berubah. Yang tadinya root nih untuk SO file, sekarang kepemilikannya sudah berubah menjadi SO gitu. Jadi sekarang dirubah tuh kepemilikan dari root jadi SO. Nah, kemudian grupnya juga bisa kita rubah. Yang tadinya adalah root kita rubah misalkan grupnya, kita cek dulu grupnya tadi ada apa aja. Jadi MK ya. Kita rubah grupnya jadi MK, maka kita bisa menggunakan perintah chgrp. Nah, kita lihat dulu ini ls min l ya, masih root ya. Lalu kita rubah jadi chgroup spasi nama grupnya mk spasi so file, nama filenya. Bentar. Command not found. Oh sorry, salah salah perintah. Harusnya grp ya. Command not found. Artinya command not found itu artinya nih kalau kalian misalkan error, kalian lihat di sini. Chgroup comment atau perintah tidak ditemukan. Artinya dia si terminal ini tidak mengenali perintah untuk chgroup. Kenapa tidak mengenali? Karena tidak ada. Nah, harusnya chgrp. Jadi kesalahan di sana. Bentar, kita lihat lagi. Des. Nah, sekarang SO file ini sudah berubah kepemilikan menjadi usernya adalah SO, grupnya adalah MK. Gitu ya. Jadi itu untuk mengubah ownership atau kepemilikan dari sebuah hak akses. Kemudian selanjutnya manajemen proses. Nah, dalam ini untuk melihat proses yang sedang berjalan, kita bisa melakukan beberapa ya, bisa menggunakan top, bisa menggunakan top, PS, flip mesh dan sebagainya. PS adalah untuk melihat informasi proses yang sedang berlanjut. Sama halnya kalau kalian lihat buka apa ya namanya? Kalau dalam Windows itu eh, kalau kalian tulis Ctrl A Alt Delete misalnya ya di Task Manager ya. Nah, ini kan ada proses yang sedang berjalan kayak gini nih. Nah, kalau di Linux kita bisa menggunakan perintah PS. Kita coba nih, tulis ya. PS. Bentar. Nah, kita bisa lihat ini nih. Perintah contohnya. Ada PID, TTY, TMCMD itu apa aja sih maksudnya? PS sendiri mempunyai banyak option gitu ya. Misalkan PS AUX keterangan tentang fill column untuk perintah user, nama user. Tulis PS AUX itu apa sih maksudnya? Dulu PS AUX. Itu proses-prosesnya sedang berjalan. Gitu ya. PID, CFU, memori, tinggal dibaca aja nih. Nama usernya, ini adalah ID dari proses, ini adalah terminal atau konsol tipe, start merupakan statistiknya, sleeping, sleep, R berarti lagi running, D
yaitu biasanya tidak bisa dipakai di phone. Idle adalah tidak dijalankan, tidak dipakai, jumpri, proses sudah mati, terminal, dan sebagainya. Jadi sama seperti di Page Manager tadi ya, tinggal dilihat aja nih di sini proses kayak gitu. Lalu bisa juga kalian menggunakan perintah talk, memberikan tampilan secara dinamis. Mengenai sekali bisa dicoba aja sih kalau yang mau ini ya, karena ini hanya beberapa perintah untuk bisa kalian gunakan di dalam ya perintah ini. Nah, ini untuk manajemen disk juga sama. CD-ROM dan sebagainya. Oke, itu ya manajemen administrasi Linux untuk pertemuan ke-12. Jadi teman-teman sisanya tinggal kalian coba aja atau kalian cari-cari sendiri tentang perintah-perintah yang ada di dalam sistem administrasi Linux itu seperti apa untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang administrasi Linux yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, kita nanti diskusikan di dalam grup saja ya teman-teman. Saya tutup untuk materinya, nanti kalian bisa dicoba untuk beberapa perintah yang ada. Kalian bisa eksplorasi, browsing lagi di internet, di Google maupun di YouTube. Lalu kita diskusikan sama-sama di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.